بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa saat ini kita ambil ayat-ayat terakhir dari surat Hud, dari mulai ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika, yaitu masing-masing kami Allah kisahkan kepada Anda min anba'i rusuli, dari berita-berita para rasul, berita-berita sunnah Rasul. Ma nusabbitu bihi fu'adaka, yang dengannya kami menguatkan hati Anda, menguatkan hati Anda Muhammad, walaupun dalam perjalanan tentu banyak kepedihan-kepedihan yang bisa dikatakan membuat harap-harap cemas. Dengan adanya kisah para rasul, maka dengan itu Allah menguatkan hati Nabi Muhammad bahwa ini bisa tegak. Jadi kisah-kisah itu adanya dalam Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sehingga kalaupun kita menginginkan hati kita juga kuat, maka ayat harus dieksplor perihal kisah-kisah para rasul. Wa ja'aka fi hadhil haqqu, pada kisah-kisah ini datang kepada Anda yang objektif ilmiah, yang benar adanya, objektif benar-benar tegak. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, datang juga nasihat, datang juga peringatan bagi orang-orang mukmin. Jadi peristiwa para rasul itu seluruhnya berisi yang objektif ilmiah, berisi nasihat, serta berisi peringatan bagi orang-orang mukmin. Disinilah maka perlu kita mengeksplor ayat-ayat Quran tentang kisah para rasul yang seluruhnya sudah kita sampaikan pada Jumat yang lalu, bagaikan bahtera-bahtera di lautan kemusyrikan yang merupakan konvoi dari Nabi Adam 1, Nabi Adam 2 sampai Nabi Muhammad berjalan di lautan kemusyrikan. Itu semua sudah tegak. Berarti hasanah di dunia sudah tegak sejak Adam pertama, kemudian tegak lagi di sunnah Adam yang kedua setelah mengalami gangguan azalahum syaitan, kemudian
lagi sunnah Idris, sunnah Nuh, berikut sunnah-sunnah para rasul setelahnya sampai Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi ketetapan bagi hati kita bahwa siapapun yang hidup dengan huda dan mutakin akan Allah urus, akan Allah layani, akan Allah antar ke arah hasanah di dunia yang menjadi jembatan ke arah hasanah di akhirat. Selanjutnya ayat 121. Wa qul lil ladzina la yu'minuna ma'ru ala makanatikum inna amilun. Yaitu tegaskan kepada mereka yang tidak beriman, yang tidak berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Sunnah Rasul. I'malu ala makanatikum, berbuatlah kalian atas segenap kemampuan kalian. Inna amilun, kami pun berbuat yang demikian. 122-nya wan tadiru inna muntadirun, serta tunggulah oleh kalian, kami pun juga yang menunggu. Jadi dengan 121 dan 122 ini Allah memerintahkan untuk menantang mereka yang bersikap negatif terhadap dakwah Allah menurut sunnah para rasul. Kalau kita kaitkan dengan sholat, sebagaimana sudah kita sampaikan, upacara kepatuhan. Kalau dikatakan sholat pembinaan iman, iya. Upacara kepatuhan juga iya. Dilihat dari orang tawaf mengelilingi Ka'bah dengan ucapan salah satunya labbaik, yang artinya aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu, sambil melambaikan tangan ke arah Ka'bah. Jadi berarti orang yang tawaf memperlakukan Ka'bah sebagai simbol dari Allah sebagai komandan. Komandonya Quran, komandannya Allah. Kalau orang tawaf mengelilingi Ka'bah, maka orang sholat menghadap Ka'bah. Datanya kita temukan di setiap masjid ataupun mushola, semua diukur menghadap Ka'bah. Di sini perlu kita tegaskan, percuma saja masjid diukur menghadap Ka'bah, mushola diukur menghadap Ka'bah, kalau yang sholatnya sendiri tidak merasa menghadap Ka'bah. Kenapa ini perlu diperingatkan? Masalahnya kalau orang sholat di Masjidil Haram, Ka'bahnya ada di depan, kelihatan. Tapi yang sholat di Indonesia, yang sholat di Jepang, yang sholat di Amerika, yang sholat di Afrika, di Eropa, di mana-mana, Ka'bahnya tidak kelihatan. Jadi bisa saja dia tidak sadar sedang menghadap Ka'bah, sedang menghadap simbol dari komandan. Kalau ini dikaitkan dengan ayat tadi, wa qul lil ladzina la yu'minuna ma'u ala makanatikum, tegaskan oleh Anda kepada mereka yang tidak beriman, berbuatlah kalian dengan segenap kekuatan kalian. Inna amilun, kami pun berbuat demikian, kami pun siap-siap. Jadi kalau kita sholat menghadap Ka'bah, kemudian apalagi kalau ayat ini yang dibaca, berarti
kita harus sadar menghadap komandan dan komandan memerintahkan untuk menantang mereka yang bersikap negatif. Apa masalahnya kalau hal ini kita bawa dalam khutbah Jumat ini dalam arti satu wasiat pada diri saya, wasiat pada diri hadirin sekalian sebagai sidang Jumat, bahwa perintah ini harus dilaksanakan. Ini perintah dari Allah yang dilambangkan dengan Ka'bah yang sedang kita hadapi. Perintahnya menyatakan kepada yang bersikap negatif untuk berbuat dengan segenap kemampuan. Kami pun berbuat. Apa kaitannya dengan diri kita? Tidak mungkin kita menyatakan, ayo kita bertarung, adu tinju. Kitanya sendiri tidak pernah berlatih. Ayo kita berlomba lari siapa yang tercepat. Kitanya sendiri tidak pernah berlatih. Ini yang perlu diperingatkan. Jadi kalau ayat ini memerintahkan kepada yang bersikap negatif, berbuatlah kalian dengan segenap kemampuan kalian, kami pun berbuat demikian. Berarti perintah dari pencipta ini untuk bersiap-siap menantang lawan. Kenapa kita sebut lawan? Sebab Allah dengan setan itu bermusuhan. Mereka yang bersikap negatif di bawah dominasi setan. Orang-orang muttaqin di bawah dominasi Allah. Jadi kalau Allah memerintahkan bertarung dengan yang sikap negatif dengan segala kekuatan, maka yang menantang itu sendiri berarti harus lebih siap daripada yang ditantang. Maka dari itu, dari perintah ini suatu keprihatinan kepada diri kita. Kalau kita belum bersiap dengan ilmu yang tinggi, kalau kita belum bersiap dengan pendanaan sehubungan dengan muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang berpandangan dan bersikap hidup perihal gaib, tergantung pada Allah. Tapi kapan dan di mana siapa orangnya tidak diberitahu, itu masalah gaib. Maka muttaqin mengejar yu'minuna bil ghaibi, yaitu tegaknya hasanah hidupnya dengan yuqimuna sholat dan dengan mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi berarti dalam kaitan surat Hud 121 dan 122 tadi menjadi satu inspirasi pada yang melakukan eksplorasi ayat ini untuk tidak tinggal diam. Persiapkan diri dengan ilmu yang setinggi-tingginya, menangkap kalamullah, menangkap hudalil muttaqin, segala kesulitan pecahkan bersama. Yang sudah bisa siap membantu yang lain, yang belum bisa siap minta bantuan kepada kawannya. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk pengosongan itu. Sehingga dari sini tentunya nanti akan mengakibatkan kemampuan melaksanakan perintah warattilil Qur'ana tartila.
Kita sudah pecahkan pengkamusannya. Waratil Quran tartila, ratala yuratilu tartila, artinya ta'annaqo fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Maka waratil Quran tartila, telitilah oleh Anda Al-Quran dengan seteliti-telitinya. Bila ini dilakukan secara tepat, maka Allah menjanjikan imbalan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Sehingga dengan ayat-ayat yang bersangkutan bisa memecahkan masalah pribadi, bisa memecahkan masalah rumah tangga, bisa memecahkan masalah masyarakat, bisa memecahkan masalah bangsa, bisa memecahkan masalah antar bangsa ke arah kemakmuran, ke arah kecerdasan, ke arah keamanan, ke arah pengentasan kemiskinan, ke arah menabung kebaikan di dunia ini, karena sadar mau pulang ke akhirat. Tidak ada satupun orang yang tidak akan pulang ke akhirat. Maka dia harus rajin menabung kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia harus mencegah berbagai pelanggaran, berbagai kejahatan, sebab nanti faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang khair akan dia temukan di akhirat nanti, yang syar akan ditemukan di akhirat nanti. Maka gunakanlah waktu seteliti-telitinya, apalagi kalau sudah tua, mau kemana lagi? Kuburan sudah diambang pintu. Nah, jadi ayat ini nanti inspiring, memberi inspirasi, karena Quran itu adalah ruhan min amrina wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Al-Quran adalah ruh, sejenis tenaga penggerak, sejenis mesin yang akan menggerakkan kendaraan. Di dalam diri ada satu semangat. Katakan saja dari masing-masing, kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka, bahwa setiap sunnah rasul yang dikisahkan oleh Allah bisa berfungsi menguatkan hati Anda. Disinilah permasalahannya. Maka seluruh bidang-bidang kehidupan, khususnya di lingkungan kita ini, di lingkungan Masjid At-Taqwa, senantiasa kita menginginkan agar ayat Al-Quran mencolok dalam hati. Tetapi siapa yang bisa menurunkan Quran ke dalam hati? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. Tegaskan oleh Anda, siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, enggak ada gunanya. Sebab dia Jibril telah menurunkan Al-Quran di hati Anda dengan seizin Allah. Jadi yang bisa menurunkan Quran menjadi satu pengertian yang mendalam di dalam hati adalah malaikat Jibril. Dan dengan malaikat Jibril tidak bisa kita main-main. Tidak bisa sambil tolek-tolek berbuat kejahatan,
minta misalkan dibersihkan dari berbagai pelanggaran, tapi pelanggaran yang dilakukan tapi tidak mau dihukum misalkan, tidak bisa kalau seperti itu. Harusnya nyatakanlah rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah berlaku mendulumatkan diri dengan sudulmat-dulumat. Fa illam taghfir lana, dengan penghamusan ghafara subhanahu aslaha, maka jika Anda dengan penurunan ajaran tidak mengislah kami, wa tarhamna, dan juga tidak melimpahi kami kehidupan saling kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, kami tetap menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Maka dari itu pengkajian Al-Quran harus diramaikan di mana-mana dalam masyarakat kita. Sholat harus dikembangkan, dilaksanakan, dilakukan dengan setepat-tepatnya oleh kita kalau menginginkan hilangnya fahsya wal munkar, sebab inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi inilah yang harus merupakan satu pemikiran ke dalam diri kita dengan perintah komandan tadi, yang komandannya ada di depan, simbol komandan ada di depan, walaupun jauh di kota Mekah sana, tapi kita di Masjid At-Taqwa menghadap ke Ka'bah, sadar diri sedang menghadap komandan, mau melaksanakan perintahnya. Sejak dinyatakan ini wajhatu wajhiya lillahi fatarus samawati wal ardo, sama dengan ini wajhatu wajhiya lillah, yang Allah itu berfungsi menciptakan semesta angkasa dan bumi ini. Jadi ini yang harus kita upayakan. Yang kita upayakan bukan berita pengertiannya, tapi juga hadir kalamullahnya. Itu bukan saja ya mengerti, saya mengerti. Cuma gampang. Saya juga mengerti, ya gampang gitu. Tapi sholat kan tidak bisa. Begitu waladzalin, ya ayat Al-Fatihah kan pasti hafal kan. Begitu mau baca ayatnya tidak ada. Tahu ada ayat tapi tidak hafal. Tidak bisa di sini misalkan. Setuju nggak bisa. Tetap saja harus hadir. Jadi dengan demikian maka kepada semua pihak, kepada mereka yang generasi muda yang masih kanak-kanak, muru auladakum bi sholati sab'i sinin wa idribuhu bi asrin, itu adalah perintah Rasul. Kemudian proses mereka sedemikian rupa cerdas menanggapi ayat Quran, kita urus, kita perhatikan, kita urus. Al-ummat rasatul ula, ibu adalah sekolah pertama, sehingga sejak dibuayan, ibu yang bisa, yang tahu isi dan tahu ayat Quran dan bisa berbahasa Quran akan mempengaruhi anak dalam kecerdasan. Ini keyakinan kita. Dan ini sudah pernah kita lakukan. Ternyata tidak suka-suka amat. Orang menghafal tasbih 14 tidak suka-suka amat. Menggunakannya juga tidak suka-suka amat. Kita sudah mencoba melatih alamal insana ma lam ya'lam.
Dia dalam kurung Allah telah mengajari manusia malam ya'lam, apa yang dia manusia tidak mengetahui secara ilmiah. Apa maksud secara ilmiah? Tidak mengakui itu lewat ayat Quran, bukan lewat berita orang. Kalau lewat berita orang banyak berita orang. Harus lewat ayat Quran. Tahu matahari itu dari ayat Quran. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Tahu matahari itu alam taro anna wa yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum. Di sana ada asamsu. Jadi tahu asamsu itu pada menurut Allah itu menurut kalamullah. Bisa mengucapkan kalamullah dan mengerti kalamullah itu sendiri, dididik sejak kecil. Yang bisalah yang bertanggung jawab memberitahu yang lain. Tapi bila orang yang memberitahu tidak ada, bukan tanggung jawab si pengajar. Kita misalkan ambil ayat, kita ajarkan, kita pecahkan berbagai kesulitan. Kemudian ada orang yang tidak tahu menahu, tidak memperhatikan. Bila di akhirat nanti ditanya, kenapa saudara tidak memberitahu orang itu? Cukup kita jawab, orang itu tidak pernah memperhatikan. Nah, jadi ini artinya jangan sampai saat itu terjadi begitu, terjadi penyesalan. Lebih baik kita lihat dari jauh, kita perhitungkan dari jauh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ayat tadi berbicara tentang kisah para rasul, mereka sudah berupaya, mereka sudah berhasil, itu adalah kemenangan. Yakin mereka sudah menang menurut ayat Quran. Nah, kemudian kita bertanya, kalau kita bagaimana? Kita baru mendengar berita kemenangan para rasul. Kalaupun yang ngaji baru mendengar kemenangan para rasul, berarti bagi kita belum mencapai pembuktian, baru gagasan. Sebab pembuktian para rasul dalam Al-Quran bagi kita adalah gagasan. Kita sendiri belum pernah mencapai yang demikian. Inilah keprihatinan kita, sehingga kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta sunnah Nabi Muhammad menjelma kembali di kalangan kita. Kita minta sunnah Nabi Isa menjelma kembali di lingkungan kita. Kita minta sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Musa alaihissalam, semua sunnah-sunnah rasul, para rasul yang digambarkan min ayatil jawari fil bahri kal aqlam, itu muncul kembali di kalangan kita. Dengan ghairil maghdubi alaihim, kita tidak mau masuk di lingkungan orang yang membengkokkan pengertian dan menjadi korban kebengkokan. Dengan waladhalin, kita tidak mau menjadi orang
yang memanfaatkan isi Quran untuk bekal kekuburan, sehingga dengan itu kekuburan yang menjulang tinggi. Demikianlah yang perlu kita sampaikan. Semoga makbul Allah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimi shalah wa dhurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa aliyatan. Allahumma ighfir liwalidayya Allahumma ighfir liwalidayna Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la tadhkurullaha astaghfirullaha li wa lakum aqimus shalah.